Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Narta. Waalaikumsalam Pak Indra. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Kalau Pak Indra gimana kabarnya ya? Alhamdulillah sehat juga saya pada hari ini. Oh iya, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Pak, betul. Iya. Jadi sebelum Ibu melakukan proses coaching itu mungkin ada sedikit yang perlu kita bicarakan terlebih dahulu, boleh ya? Boleh Pak, baik Pak, baik, boleh. Ya, jadi nanti sebentar pada saat coaching itu saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya, Ibu. Apakah sudah nanti dalam proses coaching itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan sesuai dengan kompetensi coaching yang ingin dicapai dan juga prinsip-prinsip coaching. Ya. Baiklah, kalau begitu ada yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu ya. Apa mungkin yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Iya Pak, yang ingin saya kembangkan itu dalam coaching nanti kehadiran penuh atau presence, kemudian saya berharap bisa mendengarkan aktif dan juga mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah, kira-kira bagian kompetensi spesifik mana yang akan Ibu kembangkan atau yang ingin Ibu observasi? Oh iya Pak, yang ingin saya kembangkan sebentar yaitu ada 2, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh gitu ya. Berarti yang ingin Ibu kembangkan itu ada 2 ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira indikator ketercapaian yang Ibu inginkan dalam coaching nanti itu seperti apa? Yang saya inginkan Pak, indikator yang akan dicapai nanti pada saat coaching, saya ingin coaching mendapatkan solusi atas permasalahannya. Yaitu bagaimana coaching bisa mengetahui cara-cara atau langkah-langkah dalam permasalahannya tersebut. Oke, baik Bu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coach dengan baik ya. Setelah coaching nanti melakukan coaching bersama coach, nanti kita bisa mengobrol-ngobrol kembali tentang terkait proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Oke, tapi juga nanti di dalam room ini saya juga akan turut hadir untuk menyaksikan Ibu bisa melakukan coaching. Bisa ya Bu? Ya baik Pak, sama-sama siap Pak, nanti insya Allah setelah proses coaching kita akan bertemu lagi ya. Iya, terima kasih banyak ya. Oke, jadi Selamat pagi Bu Herda. Selamat pagi Ibu Narta. Oh iya, kelihatannya pagi ini Bu resah sekali. Apa yang ingin disampaikan kira-kira Bu? Ya Bu, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapatkan solusi atau keresahan yang saya alami selama ini Bu.
Baiklah Bu, semoga dengan pertemuan kali ini kita bisa mendapatkan solusi atas keresahan Ibu, dan semoga saya bisa membantu. Ya, Bu. Uh, oh ya Bu, coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu resah pada saat ini. Begini Bu, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah saya terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Ketidakdisiplinan yang bagaimana Bu? Hingga Ibu mendapatkan teguran. Coba Ibu jelaskan detail peristiwanya. Begini Bu, kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Terus kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali saya datang, Ibu, terlambat saya selalu meminta izin lewat WhatsApp ataupun grup WA sekolah. Lalu menurut Ibu, alasan apa yang membuat Ibu datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan, Bu. Anak saya masih TK dan SD. Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya dan mengantarnya ke sekolah terlebih dahulu. Selanjutnya baru saya bisa ke sekolah. Oh, begitu masalahnya ya, Bu. Menurut Ibu, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah sampaikan atau tidak? Saya menyadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan, Bu. Karena setiap hari saya datang terlambat meski saya sudah izin. Nah, betul sekali kan, Bu. Memang sih kalau datang terlambat ke sekolah itu 1-2 kali, memang kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas. Karena beliau tahu harus memperhatikan setiap seluruh guru-guru di sekolah. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur. Lalu, apa yang menjadi keresahan Ibu? Ya, betul, Bu. Saya memang merasa kurang disiplin, Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya seperti ini. Oh, begitu, Bu. Berarti karena Ibu kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Ibu ditegur oleh kepala sekolah. Dan Ibu resah karena teguran kepala sekolah kurang Ibu terima sebab ada alasan di balik keterlambatannya Ibu. Jadi menurut Ibu Herda, bagaimana dengan sikap Ibu tersebut? Ya, seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah, Bu. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi saja karena saya bingung apa yang selanjutnya saya lakukan. Terus apa yang Ibu akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu? Iya baiklah Bu. Rencananya saya ingin menemui kepala sekolah Bu untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dan kepala sekolah saya. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinannya Ibu? Nah itu dia Bu yang saya bingung. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin tapi juga anak saya tidak terabaikan. Oh ya, kalau menurut Ibu, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi keduanya? Iya, saya terbiasa bangun pagi ya, Bu, dan sebenarnya saya juga ada kakak yang bisa saya titipkan, karena kebetulan anak dari kakak saya juga itu masuk TK yang sama dengan anak saya. Itu sangat bagus, Bu. Solusi yang akan dilakukan Ibu sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah Ibu yang Ibu hadapi. Namun saran saya Ibu juga jangan lupa memberikan apresiasi untuk kakak Ibu karena sudah membantu. Oh iya, Bu, betul apa yang Ibu katakan. Saya juga memikirkan tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur ya, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan. Agak khawatir takutnya salah langkah. Ya, syukurlah Ibu sudah merasa lega.
Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya, mengenai hubungan dengan kepala sekolah saya akan mengutarakan memohon maaf saya. Besok insya Allah saya lakukan. Dan masalah kedisiplinan ke depannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicara dengan kakak saya dulu masalah anak saya yang akan saya titipkan ke kakak saya nantinya pada saat ke sekolah. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Amin, amin Bu. Terima kasih Bu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit agak lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita. Amin, sama-sama Bu. Semoga sukses selalu. Ya, terima kasih Bu. Salam sehat, salam bahagia selalu Bu. Oke, jumpa lagi Bu. Terima kasih sudah menyediakan waktu dengan saya. Jadi saya hanya ingin sedikit membahas hasil observasi ataupun coaching yang telah dilakukan pada sesi coaching sebelumnya. Jadi ada yang pertama itu bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut. Begini Pak, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Artinya ternyata Ibu merasa Ibu sudah melakukan dengan baik. Iya Pak, saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik pada saat coaching tadi. Iya, baik sekali ya. Boleh, luar biasa sekali tadi sudah melakukan coaching. Jadi boleh saya berbagi hasil pengamatan saya tadi karena kebetulan juga kan saya tadi hadir juga untuk melihat proses coaching tadi. Ya, jadi saya melihat bahwa Ibu tadi telah melakukan kompetensi mendengarkan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik ya, sesuai dengan standar yang kita rujuk bersama-sama tadi di depan. Jadi bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya senang mendengarnya Pak, terima kasih atas umpan baliknya. Iya, luar biasa ya Bu. Namun demikian saya juga masih melihat aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan ya, misalnya pada saat observasi tadi saya perhatikan saat coaching Ibu melakukan pertanyaan yang berbobot sih tapi agak simpel yang sebetulnya seharusnya kan sesuai dengan standar kompetensi coaching, boleh agak panjang agar coach itu lebih bisa menangkap pertanyaan. Ya, bagaimana pandangan Ibu terkait hal ini? Oh iya Pak, terima kasih. Saya mengerti dan saya paham Pak. Saya akan berusaha untuk lebih memperbaiki dan meningkatkannya lagi. Terima kasih. Iya, iya. Jadi dari diskusi kita tadi bahwa apa langkah konkret ke depan yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area yang sudah kita bahas tadi? Begini Pak, saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif agar coach bisa meluangkan atau menyampaikan curhatan mereka, Pak. Iya, baik sekali, luar biasa ya. Itu merupakan satu langkah yang baik ya. Jadi saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik ya. Dan yang terakhir, mungkin apa yang Ibu peroleh dari proses coaching hari ini dari awal sampai pada pasca observasi? Oh iya Pak, hari ini sangat luar biasa sekali. Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang
Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Bapak. Ya, baik ya. Jadi saya kira cukup bincang diskusi kita kali ini ya. Semoga observasi dan umpan balik ini dapat meningkatkan performa kita dalam coaching-coaching sesi yang lain. Dari dalam bentuk ketika ada yang melakukan coaching, baik dari pra observasi, coaching, kemudian pasca observasi, itu kita bisa lebih baik ke depannya ya. Jadi terima kasih atas waktunya Ibu Nata. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarilah dan terus tertawa walau dunia